Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan coba menghatamkan secara sekilas ya, surat yang banyak dibaca, juga begitu famous ya. Ya, apa famous sih? Terkenal ya. Mungkin sebelum ada istilah viral, ini sudah lebih duluan surat ini. Ya, apa surat apa ini? Surat Yasin. Nah, Yasinan enggak? Enggak, oh harus Yasinan nanti. Ya. Nah, fenomena yang ada di masyarakat kita, ya, begitu mengagumi surat ini, ya, bahkan juga saking terkenalnya, surat ini lebih terkenal dari surat yang seharusnya kita baca setiap hari Jumat. Ya. Nah, dari mana asal muasalnya? Kita tidak akan bahas ya perdebatan ya tentang hadisnya seperti apa, tapi kita harus tahu sebagai hamba Allah yang diamanahi ya, sebagai hamilul Quran ya, kita harus paham fenomena yang ada ini dan harus bijak dalam menyikapinya ya. Umat itu harus alhamdulillah ya, kita syukuri ketika mereka sudah akrab dengan satu surat, meskipun dalilnya dasarnya kita nggak tahu gitu, umat itu nggak tahu, tapi itu sudah bagus. Tinggal kita arahkan kecintaan umat itu terhadap surat Yasin ini. Ya, sedikit lah ya keutamaan surat Yasin yang kesimpulannya hadisnya tuh semuanya dhaif ya. Ya, semuanya dhaif. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Quran Yasin." Nah, jadi Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Oh, dibahas, dhaif. Itu satu ya. Yang kedua, hadis dari riwayat Abu Dawud. Ini bicara tentang kebiasaan umat Islam ketika ada yang meninggal atau sudah meninggal, dibacakan surat Yasin. Iqra'u Yasin atau Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada mautakum ya, orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, ini juga dhaif hadisnya. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembacaan surat ini setiap malam. Ya. Man qara'a surat Yasin fi lailatin, barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam, asbaha, maka pada pagi harinya maghfuran lahu. Ya, dia diampuni. Ini pun dhaif. Sekali lagi, saya tidak mengajak ya antum-antuna untuk kemudian menjudge, menghakimi mereka yang yasinan, mereka yang baca Yasin kepada yang mati, mereka yang baca Yasin setiap malam kemudian bid'ah jangan. Jangan ya. Ya, justru nanti kita lihat surat Yasin itu bicara tentang apa? Ada seorang dai yang tidak dikenal. Ya, itu hebatnya surat Yasin nanti ya. Jadi saya tidak mengajak kita semua punya sikap kemudian membid'ahkan, jangan. Justru ketika kita paham situasi itu, kita ajak sedikit lagi umat itu untuk lebih cinta kepada Quran dengan lebih menyeluruh gitu. Ya, jangan katanya gitu. Ya. Nah, secara global surat ini bolehlah dikatakan kita bagi menjadi 6 bagian. Ada 6 bagian surat Yasin ini. Ya. Yang pertama itu bicara tentang Quran dan pembawa Quran. Pesan dan pembawa pesan. Itu bagian yang pertama. Ya, Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian bagian yang kedua itu bicara tentang sejarah
Ya. Suatu kota yang Allah utus kepadanya 2 rasul ditambah dengan yang ketiga, tidak mau beriman juga. Kemudian datang ada rojulun, ya, dari kota yang lain, itu ya, datang. Ini bicara tentang sejarah, ya. Nanti kita bahas. Sesampainya ya waktunya nanti sampai bagian yang mana, tapi kita minimal globalnya tahu. Yang kedua sejarah. Yang ketiga, ya, ayat-ayat yang bicara tentang alam sekitar, ya, alam sekitar kita, tentang bumi, langit, ya, kemudian matahari, bulan, kemudian juga tentang lautan, tentang kendaraan, ya. Ini bagian yang ketiga. Coba ulangi lagi. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua sejarah. Yang ketiga tentang alam sekitar. Yang keempat itu tentang orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah yang sudah jelas. Ya, ayat Allah sudah jelas, mereka menolak. Itu bagian yang keempat. Yang kelima baru bicara tentang penghuni neraka, penghuni surga dan neraka dan hari kiamat. Ya, jadi kejadian hari kiamat, nanti cerita ada tentang surga, para penghuni surga. Itu yang kelima. Yang keenam kesimpulan. Ya. Hafal ya? Ya. Yang keempat apa tadi? Menolak kebenaran. Yang kelima penghuni surga. Yang keenam kesimpulan. Nah, jadi itu globalnya. Mari kita lihat sedikit demi sedikit, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah yang kita baca Yasin. Sudah pernah kita bahas, ya. Dan biasanya ketika kita membaca awal surat seperti ini, ya, maka berikutnya bicara tentang apa? Tentang Quran, ya, tentang Quran. Hanya ada beberapa pengecualian, ya. Surat Maryam, kemudian Ar-Rum, itu pengecualian, ya. Nah, tetapi kita akan tambahkan, ya, kenapa sih sebelum bicara tentang Quran, ya, Allah mengawali dengan pembacaan huruf muqatta'ah, ya. Huruf yang siapapun yang membacanya itu nggak paham, ya. Apa sih artinya alif lam mim, apa artinya Toha, apa artinya Yasin, gitu, ya. Kita nggak boleh nebak-nebak, oh Yasin itu mungkin nama nanti, nama rojulun itu, gitu ya, ya, nggak ada ceritanya itu, ya. Jadi semua nggak ngerti apa itu arti dari Yasin, Toha, alif lam mim, ya. Nah, inilah yang sebetulnya adab, akhlak yang dibutuhkan ketika orang itu akan bersama Al-Quran. Merasa tidak tahu, ini penting, akhlak. Ketika akan membaca Quran, menghafal Quran, mengkaji Quran, maka yang paling penting itu sikap saya tidak tahu. Sehingga ketika dengan Quran, itu tujuannya mencari tahu. Bisa dipahami ya? Ini penting. Karena ada sebagian yang mendatangi Quran itu bukan dengan perasaan tidak tahu, tapi mengkritisi. Mengkritisi. Ya, nyari-nyari celah gitu. Ya, sehingga nanti sikap seperti ini tidak akan menghasilkan tambahan hidayah dari Allah. Ya, ada orang yang bingung, ya, ketika dia bertanya kepada seorang ustadz, ya, Ustadz, katanya Al-Quran itu petunjuk, ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan petunjuk? Maka si ustadz ini menasehati, ya sudah, antum, ya, diniatkan ketika akan baca Quran itu, ya, minta supaya diberikan petunjuk.
Maka dia lakukan ya, setiap malam itu, pokoknya dia buka sembarang saja, random gitu. Dia buka sembarangan dengan mengawali niat ya, butuh petunjuk, minta petunjuk, dia baca sembarangan, seayat, 2 ayat, 3 ayat, dia tadaburi. Ternyata dia mendapatkan apa yang dia cari. Kemudian dia ngasih testimoni ketika sudah 2 minggu dia lakukan kegiatan seperti itu setiap malam. Benar, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Bayangkan, orang ini ya, membaca Qur'annya bagaimana? Acak, random ya. Dengan random saja, dengan acak saja, dia mendapatkan hudan, mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi antum semua ya, yang membacanya itu bukan random, tapi apa? Murattab, musalsal, berurutan, tertib gitu bacanya. Yang hilang, yang beda apa? Tadi niat di awalnya itu yang hilang ya. Jadi saya meyakini ketika orang itu sudah baca rutin, murattab, kemudian menambahkan niat mencari hidayah Allah, maka dia akan dikasih hidayah. Sebelum datangnya ujian dia sudah siap. Beda dengan orang yang tadi random itu, ada masalah baru buka Quran, ketemu solusinya. Ketika dia niat mencari solusi, mencari hidayah. Nah ini setan tuh luar biasa. Ketika sudah rutin baca, nah dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Hudannya. Dihilangkan hudannya. Dihilangkan apa? Ya, basyirohnya, kebahagiaannya. Dihilangkan sakinahnya. Ya, sehingga ketika ditargetkan baca yang banyak, waduh, ya, dibuka lagi, dihitung lagi sisa halamannya berapa. Ya, Al-Baqarah nanti, aduh gimana ya? Lutut saya gimana? Itu sudah kepikiran. Ya, padahal belum dilaksanakan gitu. Nah, itu setan luar biasa. Nah ini ya, jadi ketika kita bersama Quran, sikap pertama itu harus tidak tahu dan butuh, merasa butuh. Wal Qur'anil Hakim. Ini waw apa? Wal Qur'anil Hakim, waw qasam. Ya, saya yakin semua sudah paham waw qasam itu fungsinya untuk ya sumpah gitu. Tetapi ya ketika sesuatu itu ya, sesuatu itu apa ya, sesuatu yang penting kemudian dijadikan tambahan dengan disumpahi gitu ya, maka di situ ada 2 yang terkait ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang dijadikan sebagai alat sumpah ya. Ya, yang kedua, ya, apa yang disumpahinya itu, ya, itu menjadi dia dibuktikan dengan alat sumpahnya apa. Ini contoh ya. Ini jelimet pembahasannya ya, tapi kalau kembali kepada Qur'annya langsung bisa paham. Ya. Contoh surat yang juga sangat viral di kalangan kaum muslimin ya, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi waktu. Kemudian apa terusannya? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, alat sumpahnya apa? Waktu. Yang disumpahinya apa? Manusia yang rugi. Jadi, alat sumpah itu menjadi bukti ya akan kerugian manusia itu ketika dilihat dari apanya? Dari waktunya. Jadi orang rugi itu dilihat dari waktunya. Itu yang menjadi bukti orang itu rugi adalah waktu. Karena waktu dijadikan sebagai alat sumpah. Bisa dipahami ya? Ya gampang ya kalau langsung pada Qur'annya. Nah, begitu juga di surat Yasin sama. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang dipenuhi dengan Al-Hakim. Itu alat sumpahnya. Berarti Quran menjadi
bukti. Bukti terhadap apa? Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya apa? Innaka laminal mursalin. Ini mukhatabnya kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti kerasulan beliau itu apa? Al-Quran. Itu bukti otentik. Bukti yang paling kuat tentang kenabian beliau itu adalah Al-Quran. Ya. Nah ini begitu cara kita memahami sumpah itu ya. Silahkan nanti dikaji, dipakai untuk mentadaburi yang lain-lainnya. Nah, kita kembali kepada ayat keduanya. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Ya. Al-Hakim ini terjemahannya sih saya baca di sini penuh hikmah hakim itu ya. Ya, hakim itu hikmah, ya, bijaksana. Ya. Tetapi dalam pembahasan para ulama mufassirin, ya, Al-Hakim ini memiliki paling tidak ada 3 pengertian. Ya, ada 3 pengertian. Tidaklah disebut seorang itu bijaksana atau bijaksini ya. Ya, bijaksana, bijaksini ya. Kecuali ketika memberikan nasihat itu cocok. Ya, cocok dengan yang sedang dinasehati. Itu namanya wisdom atau bijak. Ya, orang bijak itu menasehati anak dengan bahasa anak yang bisa dimengerti. Ngasih contohnya juga sesuai gitu. Untuk ngawang-ngawang gitu. Pokoknya solusinya adalah interaksi yang semoga menjadi ya sinergi macam-macam. Ya, itu mah jauh ya. Itu nggak bijak, itu bukan hakim, itu bukan hikmah. Ya, jadi disebut hakim itu kalau nasihat-nasihatnya itu relevan, sesuai, cocok. Istilah anak sekarang mah gue banget gitu. Gue banget. Dan Al-Quran itu membuka ruang tadabur yang gue banget. Itu yang sesuai dengan ya individunya. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan petunjuk bagi mereka yang paham bahasa Arab. Al-Quran juga bukan petunjuk bagi mereka yang alim, yang harus kuliah di IIKI, di UIN, punya sanad, enggak. Ya. Al-Quran itu bukan hudan lil ulama, tapi hudan linnas. Bayangkan hudannya itu linnas. Ya. Annas itu ya ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi Al-Quran itu hudan linnas. Semua berhak mendapatkan hudan dari Quran. Jadi pertama, pengertian hakim itu relevan. Ya. Relevan, cocok. Gue banget, nah itu yang pertama. Yang kedua, ya Al-Hakim itu ya artinya hukum, ya, ya Al-Quran itu hukumnya, keputusannya tidak berubah, ya semenjak awal diturunkan sampai nanti hari kiamat tidak berubah. Hebatnya Al-Quran. Ya. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu yang lain itu biasanya ada ruang untuk koreksi. Ya. Oh, ternyata yang menjadi pusat galaksi itu ya bumi misalnya. Ya, ternyata diteliti salah. Nanti dikoreksi lagi. Terus begitu. Kecuali Quran, ya, hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tidak berubah. Ya, selalu ya up to date. Yang ketiga, pengertian hakim itu adalah ihkam. Ya, ihkam itu sesuatu yang jalinan yang sangat kuat. Ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak menenun kain menjadi sebuah pola, itu kan harus kuat ikatannya. Itu ihkam. Jadi Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling terikat dengan sangat kuat. Oleh karena itulah kita tidak boleh ya
menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan cara diambil satu ayat, kemudian si ayat itu diisolasi. Ya, kita membahas hanya satu ayat itu saja, itu nggak boleh. Contoh, kan nanti Al-Baqarahan ya, itu di surat Al-Baqarah halaman keberapa ya? Pokoknya sebelah kiri paling atas. Ya, paling atas. Oh banyak, iya banyak. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man, terusin, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat berapa? Ya, ayat sekian. Ayat 62 kalau nggak salah ya. Saya sudah niron heula tadi. Saya bukan Ustaz Adi Hidayat, jadi harus lihat dulu. Ayat 62 ya. Itu kalau kita terjemahkan hanya ayat itu saja, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian Sobiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beramal soleh, maka apa? Falahum ajruhum inda rabbihim, mendapatkan balasan di sisi Tuhan mereka. Kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayo coba, ayat ini dipakai oleh orang-orang orientalis, oleh musuh-musuh Islam untuk menggoyang keyakinan kita. Kan ada tuh ayat di Al-Baqarah itu yang mengatakan agama semua sama saja. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beramal soleh. Ayo gimana cara menjawabnya? Nah ini makanya ihkam itu artinya ayat ini harus kita kaitkan dengan, atau posisi ayat ini ada dalam kisah Bani Israel. Ya, ketika Allah mengawali di ayat ke-40, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya. Teruskan ayatnya. Nah, ayat 41-nya itu perintah apa? Beriman kepada apa? Ya, kepada Al-Quran. Nyambung ya. Kenapa di ayat 62 tadi tidak disebutkan lagi beriman kepada Al-Quran? Karena sudah disebutkan di ayat 40-nya, 41-nya. Perintah kepada Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran, yang konsekuensinya adalah juga beriman kepada pembawa Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Fahimtum? Ini ihkam. Contoh yang lain masih dalam surat Al-Baqarah. Ya. Sebelah kiri lagi ya, paling atas. Ya. Wattaba'u. Ayat keberapa itu? Ya, sekian. Ayat 102. Ya, saya juga sudah niron tadi. Wattaba'u ma tatul syayatina ala mulki Sulaiman. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang sihir. Cerita tentang sihir yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman. Dan ada malaikat yang bernama siapa? Harut dan Marut. Kalau begitu boleh dong sihir. Ini ada ayatnya. Keheula. Nah, sekarang jangan jauh-jauh. Baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa bunyinya? Terus ada kalimat nabada. Ini sangat erat hubungannya. Nabada itu artinya membuang sesuatu yang sudah nggak ada artinya. Nabada itu membuang sesuatu yang tidak ada artinya lagi. Ya. Jadi sikap orang-orang Yahudi itu nabada fariqum minal ladina utul kitab Allah,
membuang kitabullah, ya, dianggap sesuatu yang tidak berharga, itu membuang. Gara-gara kelakuan, sikap membuang, nggak peduli, meninggalkan, bahkan membuang kitabullah, maka kehidupan mereka dipenuhi dengan kesenangan terhadap apa? Sihir. Jadi kalau manusia itu tidak sibuk dengan kitabullah, maka dia akan disibukkan dengan semua yang berbau klinik, ya, TBC ya. Apa TBC? Tahayul, ya. Itu corona sekarang ya. Sip, up to date ya, corona ya. Ya bukan khurafat ya, corona ya. Jadi itu kaitannya ayatnya itu. Jadi harus hati-hati. Kalau kita tidak sibuk dengan Quran, kita tidak kagum terhadap Quran, maka kita akan kagum dengan magic-magic yang lain. Paham ya? Dengan magic-magic yang lain. Ya. Apa magicnya? Bisa nasyid, bisa lagu. Jangan jauh-jauh lah. Saya lihat ini mah soleh-solehah lah. Yang nggak mungkin main sihir, nggak mungkin. Ya, tapi ada yang lebih menarik dari Quran. Ketika sudah tidak disibukkan oleh Quran, bisa dipahami ya. Nah, ya, jadi inilah pengertian ihkam. Ayat-ayatnya itu sangat terikat, ya, sangat kuat, nggak bisa dipisahkan. Makanya kita ya membaca bagaimana cara menafsirkan ayat Quran itu. Yang nomor satu apa? Dengan ayat Quran lagi, dengan ayat Quran lagi. Nah begitu. Taib ya. Wah itu baru ayat kedua ya. Berapa menit lagi Ustaz? 5 menit ya. Ya, taib. Nah, saya akan skip ya, agak cepat ya. Nah jadi bagian yang pertama ini nanti bicara tentang dua tadi ya. Quran ya, sebagai pesan dari Allah. Yang kedua, si pembawa pesan.